Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Muhajir dari Prikom Academy. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan simulasi dari program baru kami, yaitu private training via online. Program ini kami desain sedemikian rupa agar tidak mengurangi esensi pertemuan secara langsung atau tatap muka. Nah, dalam program ini kami menggunakan bantuan dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah Remote Utilities dan yang kedua adalah Skype. Remote Utilities ini kami gunakan untuk mengoperasikan laptop peserta dari jarak jauh. Adapun Skype kami gunakan untuk komunikasi dengan peserta via video atau video call ya. They are guiding me through. Nah, sekarang saya akan menunjukkan laptop saya, bagian-bagian yang ada di laptop saya atau jendela yang terbuka di laptop saya. Nah, perhatikan bagian ini adalah desktop laptop saya. Lalu yang ini saya geser ya. Ini adalah desktop laptop peserta atau laptop yang saya operasikan dari jarak jauh menggunakan remote utilities ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini, bagian ini jendela ini, itu akan tampil di laptop peserta. Misalnya saya buka Microsoft Word seperti ini, itu akan terbuka juga di laptop peserta karena yang sedang saya operasikan adalah laptop peserta dari jarak jauh. Oke, nah misalnya saya buka CorelDRAW seperti ini, karena yang akan kita simulasikan adalah pelatihan CorelDRAW ya. Oke, ini CorelDRAW sudah terbuka seperti ini ya. Oke, saya juga buka slide pelatihan CorelDRAW yang sudah dikopi ke laptop peserta. Ini dia. Oke, ini terbuka ya. Intinya apa yang saya lakukan di jendela ini itu pada hakikatnya adalah mengoperasikan laptop peserta dari laptop saya menggunakan aplikasi Remote Utilities. Oke. Nah, adapun yang ini adalah Skype, aplikasi Skype yang kami gunakan untuk berkomunikasi dengan peserta via video call ya. Seperti ini. Di sini kelihatan wajah saya ya. Nah, di laptop peserta akan muncul seperti ini. Akan muncul wajah saya seperti ini sehingga esensi tatap muka dalam pelatihan secara langsung itu tidak hilang ya. Nah, bagian ini adalah Skype juga yang akan menampilkan wajah dari peserta pelatihan ya. Nah, ini tidak tampil karena kamera webcamnya tidak diaktifkan seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana saya memberikan pelatihan melalui bantuan dua aplikasi ini di laptop peserta. Oke, dalam simulasi ini laptop ini sebagai laptop peserta. Jadi di sini sudah terbuka aplikasi Remote Utilities yang dikontrol oleh trainernya Kak Ayub, dan ini video call menggunakan aplikasi Skype. Itu sudah terlihat Kak Ayub di situ. Oke, sekarang kita mulai private-nya. Kita simak materi dari Kak Ayub. Oke, tadi saya sudah buka aplikasi CorelDRAW ini ya. Kemudian saya sudah buka slide materi pelatihan. Kita langsung ke bagian bagaimana mengatur ukuran printable area. Ini ya, saya geser sedikit. Ini ukuran printable area. Yang ini namanya printable area. Ada dua syaratnya kalau kita ingin mengatur ukuran printable area. Yang pertama adalah pastikan kita memilih pick tool ini, tool yang paling atas. Kemudian yang kedua, pastikan jangan ada objek yang terpilih. Oke. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, maka di property bar akan muncul seperti ini, pilihan untuk mengubah ukuran kertas.
Oke, tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalnya di bidang kerja ada objek seperti ini ya, kemudian ada teks. Nah, meskipun saya sudah pastikan memilih pick dulu, tetapi ada objek yang terpilih di bidang kerja, maka di properti tidak akan muncul pilihan untuk merubah ukuran kertas. Oke? Nah, bagaimana solusinya? Kalau sudah terlanjur ada yang terpilih, solusinya adalah kita klik di tempat kosong seperti ini, maka di properti bar akan muncul kembali pilihan untuk merubah ukuran kertas. Nah, di sini kita bisa pilih ukuran A3 yang berubah ya. Kemudian ini banyak sekali pilihannya, ukuran paket internasional, legal, kemudian ada banyak sekali ya, ada untuk membuat banner dan lain sebagainya. Jadi kalau seumpamanya kita mau desain spanduk, ukurannya misalnya 3 kali 1 meter. Kan di sini tidak ada pilihannya. Itu caranya gimana? Oh ya, karena ukuran spanduk 3 kali 1 meter itu tidak ada pilihannya ya, tidak ada pilihannya di bagian ini, maka kita bisa custom ukurannya, atau kita bisa input ukurannya di bagian ini. Ini ya, perhatikan. Kita masukkan angka 3 kali 1 meter di bagian ini, tetapi sebelumnya kita lihat dulu yang sedang aktif adalah satuan ukuran milimeter ya. Sebelum kita masukkan 3 kali 1, kita rubah dulu satuannya di bagian unit ini ya. Kita klik di sini, lalu pilih meter. Nah, setelah itu kita masukkan angka 3 dan di sini 1. Lalu tekan enter di keyboard ya. Oke. Nah, ini tidak kelihatan karena ukurannya terlalu besar, 3 kali 1 meter. Nah, supaya kelihatan, kita ke bagian ini, zoom level, lalu pilih to page. Maka alamatnya atau ukuran kertasnya sudah kelihatan ya. Iya, betul. Nah, inilah ukuran kertas 3 kali 1 meter yang sudah siap digunakan untuk mendesain spanduk 3 kali 1 meter. Oh iya. When I'm out there in the darkest place, worn and tired, I can still see you. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya bisa melihat apa yang dikerjakan oleh peserta di laptopnya melalui jendela ini. Jadi saya bisa koreksi, saya bisa arahkan dan sebagainya. Nah, kita kasih simulasi ya. Gimana, pesertanya sudah siap? Oke, itu suaranya peserta ya melalui Skype. Sekarang kita simulasi ke materi tentang bagaimana membuat atau bagaimana cara menggunakan ellipse tool. Oke. Nah, ellipse tool ini adalah tools di CorelDRAW yang digunakan untuk membuat lingkaran ya. Nah, cara menggunakannya perhatikan di bagian ini. Ini kan ada beberapa objek ya. Nah, sebelum kita membuat lingkaran, kita pastikan semua objek yang ada di sini terhapus dulu ya. Caranya gimana? Kita klik satu persatu seperti ini, lalu tekan delete di keyboard. Atau bisa juga saya undo ya, supaya kembali kotaknya. Bisa juga kita seleksi semuanya dengan cara double klik di sini di pick tool, lalu tekan delete di keyboard. Seperti itu. Iya. Sekarang saya undo. Sebentar ya, saya undo dulu. Oke. Nah, lalu sekarang coba dihapus semua objek yang ada di bidang kerja. Oke, siap. Oke, semuanya. Terus ya, semuanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat lingkaran? Caranya gampang, kita tinggal ambil ellipse tool. Jadi bahasa saya ambil ya, karena alat itu diambil, tools itu diambil, ambil tang, ambil obeng dan sebagainya. Jadi ambil ellipse tool seperti ini. Lalu cara membuat lingkaran seperti ini. Kita tinggal klik, tahan, geser seperti ini. Lalu akhiri dengan melepaskan. Nah, seperti itu. Nah, ini lingkarannya tidak sempurna ya. Kalau kita ingin membuat lingkarannya sempurna atau dalam bahasa matematikanya simetris ya.
Caranya gampang, kita tinggal geser seperti ini. Pada saat kita ingin lingkarannya sempurna, kita pakai bantuan kontrol di keyboard seperti ini. Nah, lihat, ini tanpa kontrol, ini dengan kontrol. Bisa dilihat bedanya ya? Oke, jadi ini tanpa kontrol, ini dengan kontrol. Nah, setelah itu lepaskan kliknya, terakhir lepaskan kontrolnya. Nah, hasilnya kita bisa lihat lingkarannya sempurna. Oke, seperti itu. Nah, sekarang silakan kerjakan ya. Coba dihapus semua dulu. Hapus semua dulu. Lalu bikin lingkaran yang sempurna. Pertama ini ellipse tool. Ya. Nah, kalau yang pakai kontrol, Ya. Gunakan kontrol untuk membuat lingkaran yang sempurna. Itu kan elips ya? Itu elips. ellipse ya. Ya. Ini Yang elips dulu. Silakan buat yang elips. ya. Oke. Setelah tekan kontrol, Dia sempurna. Oke, bisa dirasakan bedanya ya? belum pulang. Ini yang pakai Oke, bisa rasakan bedanya? iya. Oke, kalau kita tekan kontrol itu membantu membuat lingkaran yang sempurna. Langsung simetris lingkarannya. Far from you, they are guiding me through. They